Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan turun-temurun, dan satu-satunya yang tidak diketahui Kurdi. Sudah berapa puluh atau ratus tahunkah umur kedua ekor makhluk itu? Anjing dan kuda itu telah sebesar sekarang. Ketika Kurdi dilahirkan dan kemudian menjadi sahabat-sahabatnya, ketika ia menangisi mayat ibunya yang meninggal waktu ia masih bocah ingusan. Anjing dan kuda itu juga yang menemaninya ketika ayahnya mati meninggalkan pesan. Kita mewarisi kutuk yang ditimpakan pada nenek moyang kita, anakku. Kau ditakdirkan jadi penunggu jenazah, seperti juga telah ditakdirkan kepadaku, pada kakekmu, pada moyangmu. Takdir kedua yang harus kau jalani, membujang seumur hidupnya, atau istrimu akan mati ketika kau masih sayang-sayangnya padanya, ketika anak-anakmu masih memerlukan bimbingannya. Tetapi moyangmu manusia biasa, kakekmu manusia biasa, aku pun manusia biasa. Sebagai manusia, moyangmu, kakekmu, ayahmu ini merindukan teman untuk bersendah, teman untuk bercumbu. Karena itu anakku, sebagai manusia, kau tahu suatu ketika kau akan berusaha menolak takdir. Sebelum kau melakukan itu anakku, ingatlah, suatu ketika kau akan kehilangan orang yang paling kau sayangi dan dicintai di dunia ini. Kau akan sendirian kembali, kesepian kembali. Tak ada yang melindungimu, tak ada yang mengasihimu. Hanya dirimu sendiri anakku, dirimu sendiri. Lalu ayahnya mati, dan Kurdi tidak ingin menolak takdir itu. Ia masuk ke kamar tempat selama ini ayahnya bersemedi, kakeknya bersemedi, dan moyangnya bersemedi. Ia bakar menyandi dupa, ditebarkan rambu-rambu kembang di atas tikar yang ia duduki. Lalu ia bersimpu, menyembah tengkorak yang tidak pernah ia tahu milik siapa. Tetapi ia tahu telah ada di situ semenjak ia lahir ke dunia ini. Kemudian menganturkan sumpah. Ku ikuti takdirmu. Suatu ketika aku akan mati. Ku tolak takdir, aku pun mati. Tetapi orang lain akan ikut mati. Karena itu, aku tak mau orang lain ikut mati karena aku. Biarlah aku mati dalam kesepianku, dalam kesendirianku. Ku terima takdirmu. Ia kemudian menyembelih seekor ayam jaman berbulu putih, berparuh putih, bertaji putih. Darahnya ia masukkan ke dalam rongga telinga tengkorak, mengalir di antara kedua baris gigi benda itu, membasahi tikar yang kemudian ia jilati dengan jijik dan lama-kelamaan dengan menafsu. Bulu-bulu ayam itu ia ludahi, demikian pula bangkainya yang kemudian ia berikan sebagai santapan sahabatnya yang misterius itu. Ayam putih itulah satu-satunya makhluk yang pernah dibunuh Kurdi. Sepanjang hidupnya ia biarkan ular menyelinap di semak belukar. Biarpun kakinya telah dipatuk, ia biarkan nyamuk menggigit kulit. Biarpun itu berarti darah terisap dari tubuh serta kulitnya menjadi gatal-gatal. Bahkan ia biarkan seekor kijang melarikan diri meskipun sudah terperangkap di dalam rumah, dan ia sudah teramat lapar serta ingin mengunyah daging. Dengan sabar ia bersemedi di bawah pohon, menunggu buahnya jatuh untuk dimakan. Dengan sabar, ia menanti kabar seorang telah mati, menunggu ada orang mengirim darah bangkai ayam. Godaan paling dahsyat yang hampir-hampir tak bisa ia lewatkan adalah kehadiran seorang perempuan. Mira nama perempuan itu, semasih kecil. Kurdi sesekali bermain di tengah kampung meskipun dilarang ayahnya. Penduduk di mana ia datang menjauhi bahkan sering mengusirnya, tetapi tidak Mira. Gadis kecil itu sering mengantar makanan untuknya tanpa tahu orang tuanya. Mereka selalu bertemu diam-diam, bermain diam-diam, bercinta pula dengan diam-diam. Sampai tiba-tiba ayah Kurdi mati, dan ia harus melepaskan Mira untuk diboyong oleh laki lain. Ia tahu betul, Mira tidak pernah mencintai laki-laki itu. Ia hanya mencintai Kurdi, melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri. Hanya karena Kurdi ingat pada kutuk yang menimpa keluarganya, ia kemudian melepaskan Mira untuk dijamah laki-laki lain.
Mira kemudian kawin dengan laki-laki lain itu. Tetapi kekasih Kurdi yang malang itu tidak bisa melepaskan kenang-kenangannya manisnya dengan laki-laki yang ia cintai. Pada saat suaminya menjamah tubuhnya, ia merasa jijik, marah, benci, sakit hati. Ia merasa orang telah menodai tubuhnya, menodai jiwanya. Ia merasa ia telah menodai cintanya. Mira putus asa, melarikan diri dari rumah, kemudian terjun ke sungai yang sedang meluap oleh banjir. Alam dan cinta mereka yang tulus jualah yang bertemukan Kurdi dengan mayat Mira yang terdampar di muara. Sebelum mayat itu disambar buaya, Kurdi yang panik mengikuti arus sungai telah mendengar Mira bunuh diri. Cepat-cepat menariknya ke pinggir. Ia tangisi kekasihnya. Ia peluk dan cium kekasihnya. Ketika itulah sebuah naluri yang ganjil merasuk dalam diri Kurdi. Ia tidak saja menangisi, memeluk, mencium tubuh Mira yang telah menjadi mayat itu. Ia kemudian melakukan apa yang pernah ia lakukan bersama kekasihnya, namun telah jadi mayat itu. Ia gauli. Mula-mula dengan segenap rasa cinta serta dendam rindu. Namun lama-kelamaan, semata-mata karena didorong birahi. Tapi dari hari ke hari, mayat Mira mengalami proses alami. Mira mulai membusuk. Kemudian daging di seluruh tubuh perempuan itu mulai dimakan ulat. Betapa pedihnya hati Kurdi, karena ia tidak boleh membunuh ulat-ulat yang telah merusak keindahan tubuh kekasihnya. Ia biarkan ulat-ulat itu melampiaskan nafsu biadabnya, ditemani oleh cacing tanah, binatang melata, sampai Mira tinggal tulang belulang, berserakan belaka dan dengan sudut-sudut mata yang basah. Kurdi melemparkan tulang belulang Mira kembali ke tengah sungai, seraya bergumam lirih. Selamat jalan kekasihku, pergilah kemana kau ingin pergi. Kurela kau kini. Bukan hanya dengan bercinta, tanpa pernah menikah, orang yang paling disayangi pun harus mati. Roda kereta beradu dengan batu besar, membuat peti mati di bak belokan, bergerak dengan suara berisik. Kurdi menoleh. Hari telah mulai senja ketika itu, dan samar-samar ia lihat tubuh peti mati agak tersingkap. Ia melihat paha mayat itu tersembul, mulus, putih dan halus. Kurdi menelan ludah. Birainya datang tiba-tiba. Kereta segera ia hentikan. Kudanya mendengus kesenangan. Setelah mengganjal bagian depan kereta, pakai sepotong kayu agar posisi bak belakang tetap rata, Kurdi membiarkan kudanya menjauh ke semak belukar, mencari rumput-rumput segar. Kurdi menggeliat, mengendurkan otot-ototnya yang kejam. Rintihan anjing di dekat kakinya membuat ia tersenyum. "Kau cemburu lagi?" berengut Kurdi. "Kalau kau tak suka, kau boleh menghindar, sahabatku yang baik." Anjing itu mengibas-ibaskan ekornya, lalu menjilati kaki Kurdi yang telanjang setelah mana kemudian berlari-lari kecil, menjauh ke tempat di mana tadi kuda penarik kereta, menghilang di balik semak belukar di antara pohon-pohon raksasa yang menjulang menjangkau langit. Sesaat Kurdi menghirup udara senja yang segar. Ia menatap ke arah bukit di balik bayangan pepohonan. Bukit itu berwarna kelabu, dipeluk sisa-sisa kehangatan matahari yang baru saja kembali peraduan. Angin berembus sepoi-sepoi basah, membuat mata Kurdi terasa berat. Pikirnya, malam belum jatuh. Lalu ia duduk dengan merebahkan punggung ke roda kereta. Dalam sekejap, matanya telah rapat dan dengkur yang keras lepas dari hidungnya. Rupanya ia tidak kuat menahan kantuk dan tidak berwaspada. Kurdi baru tersentak bangun waktu kuda yang mendungkus dengan keras dan anjingnya melolong tinggi, mengalun tanpa irama, memecah kesepian di sekeliling mereka, menusuk-nusuk sampai sumsum Kurdi. Tersentak, ia bangkit berdiri. Bulan mengintai di sepenggalan langit, di antara rimbun dedaunan. Awas, mata Kurdi tajam memandang di sekitarnya. Tak ada apa-apa, kecuali kegelapan bayangan pepohonan dan dedaunan yang menimbulkan bercak-bercak hitam di atas rerumputan. Di balik semak belukar, dengus kuda itu terdengar lagi, disambut oleh lolong anjing yang lirih. Kurdi melirik ke atas bak kereta. Peti mati itu masih terletak di sana, dan waktu ia meloncat naik, mayat Nyi Ija pun masih terbaring di dalam. Tutup peti yang sedikit terbuka menyingkapkan kain yang menutupi paha perempuan itu. Warna putih yang mulus itu tampak samar-samar. Kurdi menelan ludah. Tubuhnya menggigil saat
Semenjak ia menyetubuhi mayat kekasihnya, Kurdi selalu bergairah tiap kali melihat tubuh mayat orang lain. Perempuan, tentu, muda, baru beranak satu. Banyak darahnya yang keluar waktu melahirkan anaknya yang kemudian mati itu. Akan tetapi bentuk tubuhnya tidak terpengaruh karenanya. Kurdi telah melihatnya, bahkan telah menjamahnya tadi malam. Kini, hasrat untuk menjamah mayat itu kembali bergejolak. Tutup peti mati ia geser sampai lepas, kemudian ia letakkan di samping. Tubuh Nyi Ija jelas-jelas kini terbaring di hadapannya. Menantang. Kurdi menelan ludah untuk kesekian kalinya, lalu tengadah menatap rembulan. Ia komat-kamit membaca mantra, setelah mana kemudian ia keluarkan pisau lipat dari saku kemeja. Mantra-mantra yang keluar dari mulutnya yang keras, yang cepat, hampir-hampir tanpa aturan, diiringi oleh gerakan-gerakan tubuhnya yang bergoyang keras ke kiri dan ke kanan. Kembalilah, roh yang telah pergi. Hangatilah jasadmu yang terbaring ini. Tiba-tiba ia berseru tertahan. Lalu, deres, urat nadi lengan kirinya ia sayat. Dari lengan kirinya itu, luka segera menganga. Darah mengucur langsung jatuh di arah jantung mayat Nyi Ija. Angin tiba-tiba berembus kencang. Ada suara orang menangis, suara perempuan, lirih, seperti sedang sakit hati. Lalu tubuh perempuan di dalam peti mati tersentak-sentak. Tahu banyak orang yang terkejut dikala tidur, tetapi tidak dapat bangun untuk melepaskan diri dari kejutan-kejutan yang menyiksa itu. Dari semak belukar, terdengar kuda merenggik berkali-kali. Saut bersaut dengan lolongan anjing yang lengking dan nyaring. Jidat Kurdi basah oleh peluk ketika ia tutup dengan kirinya, yang luka dengan helai daun kelapa kering yang telah dilemaskan dan selalu sudah tersedia di saku kemejanya. Setelah membalut lengan kirinya dengan pelapa daun kelapa, ia kemudian mengikatnya erat-erat, mempergunakan tali pelepah pisang. Mulutnya berhenti komat-kamit dan matanya yang terpejam sementara membaca mantra kini terbuka. Nyalang. Ia menyeringai waktu memperhatikan gerakan-gerakan halus di dada Nyi Ija yang menggelembung padat. Tanpa sadar, lidah Kurdi membasahi bibirnya yang kering. Ia kemudian masuk ke dalam peti mati. Kedua kakinya rapat di antara kedua kaki Nyi Ija. Dengan gerakan tak sabar ia lepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya. Kemudian merebahkan diri di atas tubuh Nyi Ija. Dari balik semak belukar, anjing dan kuda itu memperhatikan dengan dua pasang mata mereka yang bersinar-sinar menembus kegelapan malam. Binatang-binatang itu melihat peti mati di bak kereta bergerak-gerak liar. Binatang-binatang itu kembali memperdengarkan suara sahut bersaut. Sampai tak lama kemudian, peti mati di atas bak kereta tiba-tiba tidak bergerak, dan angin pun seperti berhenti berembus. Tahu-tahu saja, Kurdi telah meloncat, berdiri dari peti mati, seraya mengenakan pakaiannya buru-buru. "Siapa kau?" tanyanya, keras dan lirih. Anjing dan kuda di balik semak belukar memandang tajam ke sosok bayang-bayang yang keluar dari kegelapan, tak jauh dari kereta. Tampaknya seperti sebatang pohon tua yang buntu, dengan akar-akar mencakar kian kemari, merayap di antara pepohonan. Kurdi melihat munculnya sosok hitam itu, persis bayangan asing itu, berada di tempat terbuka sehingga wujudnya bersiram cahaya rembulan. Segera Kurdi mengenalinya. "Kisanja?" Ia mendengus. Anjing dan kuda di balik semak belukar ikut pula mendengus. Kisanja menolehkan wajahnya yang tanpa hidung serta kedua belah tulang pipinya, menganga oleh bekas luka, ke arah semak belukar yang meludah jijik, acuh tak acuh pada sahabat-sahabat Kurdi, dan lebih mementingkan berhadapan muka dengan si penunggu jenazah yang kini sudah meluncur turun dari kereta. Suara sengau yang berat keluar dari mulut Kisanja. "Jadi, kau ternyata manusia yang lebih busuk dari aku." Kalaulah waktu itu siang, Kisanja akan melihat bagaimana kulit muka Kurdi merah padam sampai ke daun-daun telinganya. Sekujur tubuhnya gemetar merah dan malu luar biasa. Seseorang telah mengetahui rahasianya. Itu tidak boleh terjadi.
Kalau sampai terjadi, tidak akan ada lagi penduduk yang datang untuk minta tolong. Tidak akan ada lagi mayat-mayat yang harus ia tunggui. Tidak ada lagi sesajen-sesajen dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya menunggui mayat sanak keluarga mereka. Bahkan, penduduk kemudian akan beramai-ramai mencarinya, beramai-ramai membunuhnya. Barangkali juga mereka tidak berani turun tangan, takut. Itu pun tidak berarti Kurdi akan terlepas dari siksaan. Tidak ada lagi darah-darah saja untuk memuaskan nafsu lapar serta dahaga. Tidak ada bangkai untuk disantap sahabat-sahabatnya. Tidak ada mayat perempuan untuk Kurdi mungkin bisa menggali kuburan-kuburan, mencari mayat-mayat yang ia kehendaki. Tetapi ia tidak menyukai pekerjaan itu. Dan di dalam kuburan-kuburan yang ia gali, tidak ada darah saja. Tidak ada bangkai untuk sesajen. Terkutuk, haram jadah, setan hina. Ia menyumpah serapah. Kisahnya tertawa, bergelak. Ia melangkah lebih cepat. Gerakannya pincang. Ia menyeret sebelah kakinya. Kau telah membuatku jadi manusia yang tidak sempurna wujudnya. Ia balas menyumpah. Perbuatanmu tidak akan kubiarkan, Kurdi. Kau harus mengalami bagaimana sakit dan menderitanya. Jadi laki-laki yang tidak punya hidung. Laki-laki yang punya pipi rusak menakutkan. Laki-laki yang tergantung-gantung tanpa tenaga dari kaki-kakinya. Sesudah itu, aku akan membuatmu malu, membuatmu tersiksa dengan apa yang kusaksikan barusan. Kisanja menyeringai lebar. Sudah kesampaian hajatmu pada tubuh mayat itu? Kalau belum, kau boleh meneruskan. Siapa tahu aku bukannya jijik dan memuntah, tetapi ikut pula bergairah. Lantas ia tertawa, terkekeh-kekeh. Bangsat, maki Kurdi. Kita sama-sama bangsat. Aku membangsati orang hidup dan kau membangsati orang mati. Jadi, tak usah kau tamatkan kata-kata terpuji itu padaku, karena bisa-bisa kembali ke alamat si pengirim. Mau apa kau? Kurdi berusaha menyabarkan diri. Sudah kukatakan tadi, membalas perbuatanmu. Setelah itu, jadah, kau tak akan bisa menjamahku. Tidak, kau laki-laki, tetapi aku juga laki-laki, bukan? Jangan coba. Justru aku ingin kubunuh kau. Kau tak akan. Setahuku yang kudengar, kau tak akan membunuh, apalagi melukai makhluk apapun di dunia ini. Kalau kau lakukan, matamu akan buta, otot-otot tubuhmu akan berhenti bekerja, dan otakmu akan membatu di kepalamu. Kau akan tersiksa detik demi detik, Kurdi, sampai maut menggerogoti tubuhmu. Atau kalau tak salah pula, sampai binatang-binatang peliharaanmu mengoyak-oyak kemudian mengunyah-ngunyah jasadmu. Betulkah itu? Kurdi menggigil. Kau tahu banyak, desisnya. Tetapi kau pun tentu tahu, aku bisa membunuhmu tanpa menurunkan tangan. Kembali Kisanja melepas tawa mengekeh. Ia tampaknya amat senang, sehingga ia terbungkuk-bungkuk oleh kesenangan serta tawanya yang tidak berhenti-henti. Mungkin air matanya sampai jatuh bercucuran, karena ketika ia kemudian berhenti tertawa, lantas mengadah menatap lawannya. Kedua belah pipinya yang rusak mengerikan itu berkilat-kilat oleh butir-butir air. Ia terengah-engah waktu mengejek. Kau akan menggunakan kekuatan batinmu, bukan? Kau lupa, Kurdi. Batinku akan melawanmu. Dan kalau batinku kalah, serta aku sampai terbunuh karenanya, maka itu pun berarti kau telah membunuhku juga. Jadi, kau tak akan menggunakan ilmumu yang terkutuk itu. Ia tertawa lagi, bergelak, kemudian melanjutkan dengan suara rendah dan tajam. Aku bebas mempergunakan senjata apa saja yang kumaui. Ilmu yang meresap dalam di batinku. Dan ini. Ia mencabut sebuah golok dari balik kemejanya.
Dengan ilmuku, aku akan membuat kau tidak berdaya. Dengan golokku, aku akan mengeluarkan hidung, mencercah pipi, membuntungkan kakimu. Habis berkata itu, ia menghadap menatap bulan. Dari mulutnya lepas rintian sungau. Kurdi pucat pasi seketika, tanpa mengerahkan kekuatan ilmunya. Orang tua yang menakutkan itu dengan mudah akan melakukan Kurdi. Sementara Ki Sanca kumat kamit membaca mantra dan meludah kian kemari, seperti orang yang punya persediaan, berember-ember. Lendir busik di mulutnya. Kurdi mulai panik. Ia terembang-ambing oleh dua pilihan. Turun tangan langsung dan ia yakin ia bisa mengalahkan musuhnya, atau membiarkan dirinya dicacah Ki Sanca. Kedua alternatif itu akan berakibat sama. Turun tangan, ia akan mati tersiksa. Tidak turun tangan, juga akan lebih tersiksa. Kurdi sudah lama ingin mati, terutama semenjak ia ditinggal mati oleh Mira. Tetapi kematian itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Kini, kematian itu muncul di depan mata. Kematian yang menyiksa. Ia ingin mati, tetapi juga ia ingin tidak tersiksa menjelang kematiannya. Pada saat Kurdi bimbang oleh kepanikannya, sekonyong-konyong semak belukar di belakang gisanya terkuak. Dari kegelapan muncul dua sosok makhluk hitam dengan mata yang berkilat-kilat, puas dan mengerikan. Terdengar dengus marah yang aneh. Lalu salah satu dari makhluk itu yang terkecil tahu-tahu telah terbang di udara. Gerakan makhluk hitam yang menerpa dengan sekonyong-konyong itu seketika membuat konsentrasi Ki Sanca menjadi buyar. Suara aneh disertai desir angin menyentuh selaput telinganya yang bekah, dengan melupakan sama sekali tujuan utamanya untuk melembutkan kekuatan ilmu Kurdi. Laki-laki setengah umur yang sebelah kakinya hampir lumpuh itu masih sambat mengelak dengan gesit. Sedikit memiringkan bau, bayangan makhluk hitam itu meluncur melewati tubuhnya dan jatuh bergulingan di tanah yang berbatu. Terdengar suara menggeram marah bersamaan waktunya. Makhluk itu berdiri di atas keempat kaki-kakinya yang kukuh. "Anjing hina!" maki Ki Sanca, lantas mengamang-amangkan golok. "Ayo, maju lagi kalau kau mampu." Sepasang mata milik anjing Kurdi setia itu bernyala-nyala dengan hebat, hijau kemerah-merahan, seakan ingin membakar kegelapan malam yang mencekam itu. Tiba-tiba kedua kaki depannya menekuk. Dari moncongnya yang menganga lepas geram dahsyat, yang sesaat membuat jantung Ki Sanca menciut. Nalurinya segera menyadari bahwa yang ia dengar bukan geraman seekor anjing biasa. Dan tatapan sepasang mata berwarna ganjil itu menguatkan dugaannya. Dengan waspada, ia mundur beberapa langkah sambil menyilangkan golok di depan tubuh. Lalu, dengan sebuah loncatan yang hampir-hampir tidak kelihatan saking cepatnya, anjing besar dan hitam itu tahu-tahu telah meluncur sekali lagi di udara. Moncongnya menjurus langsung ke arah leher Ki Sanca. Dukun yang sedang dimakan rasa dendam itu cepat-cepat mengayunkan golok. Meleset. "Celaka!" cetusnya terkesiap. Ia berusaha menghindar. Malang baginya, gerakan melaku yang dahsyat itu tak ubahnya teror yang tak kenal ampun. Moncongnya gagal menyambar leher Ki Sanca. Namun tidak urung. Kuku-kuku kakinya yang tajam menggurat batang leher dan sebelah pipi Ki Sanca. Luka di pipi yang belum sembuh itu menganga kembali, mengeluarkan darah. Ki Sanca meringis sambil memutar tubuh dan mengatur posisi untuk menghadapi serangan berikut dari lawannya. Namun, makhluk yang diwarisi Kurdi turun-temurun itu memperlihatkan dirinya bukan sembarang binatang, bukan anjing yang gampang dipecundangi. Begitu kakinya menjejak di tanah, ia telah berputar dan kali ini, tanpa ancang-ancang, langsung menyerang. Mengira serangan ketiga itu ditujukan kepada lehernya sebagaimana kebiasaan anjing yang sedang dilanda nafsu ingin membunuh. Ki Sanca kembali menyilangkan golok di depan muka, seraya sebelah tangan yang bebas berusaha menyambar tubuh makhluk itu sedepat-cepatnya. Ternyata dugaan Ki Sanca keliru. Serangan anjing itu justru ditujukan ke kaki Ki Sanca. Laki-laki itu tiba-tiba merasakan daging betisnya bagai ditusuk dengan sembilu, kemudian dicapit oleh gegap yang tajam. Seterusnya daging betisnya,
terenggut lepas disertai perasaan sakit yang alang kepala. Saking sakitnya, Ki Sanca menjerit marah. "Kubunuh kau, kubunuh, anjing buduk!" Sambil menjerit-jerit dan menyumpah serapah, kakinya yang utuh menyepak-nyepak dengan bambu buta. Gerakan refleks yang tidak diperhatikan itu rupanya menolong. Salah satu tangannya mengenai perut anjing Kurdi yang baru saja mau menerkam untuk kesekian kalinya. Anjing itu mengayang seketika, berusaha mundur, tetapi tendangan berikutnya membuat tubuhnya yang besar dan kokoh terkumbalang dengan dahsyat, melayang di udara kemudian membentur pohon. Sempat merapalkan beberapa ajian yang ia miliki karena sadar bahwa anjing yang ia hadapi tidak bisa dianggap sepele. Kurdi yang dari tadi terpaku diam dalam kepanikannya ketika melihat sahabatnya yang setia muncul pada waktu yang tepat, sempat merasa lega. Lebih-lebih setelah Ki Sanca ia lihat jadi repot bahkan terluka kakinya. Barangkali yang terseret-seret itu kini benar-benar menjadi lumpuh. Namun kakinya yang masih utuh ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa pula. Sekali sepak, anjingnya sudah mengaih, dan sepakan berikutnya anjingnya sudah terlantar setelah membentur batang pohon. Kelegaan Kurdi lenyap seketika, dan kepanikan muncul kembali pada dadanya. Apa yang harus ia lakukan? Melawan, berarti ia akan hidup tersiksa. Karena ia harus melumpuhkan Ki Sanca dan membunuhnya sekaligus demi nama baik dan pekerjaannya. Berdiam diri saja dan menerima sambaran golok Ki Sanca begitu saja juga tetap merupakan kematian yang tersiksa. Ia sadar Ki Sanca akan melaksanakan dendamnya untuk melukai sebelah kaki Kurdi sampai lumpuh kemudian merusak wajahnya sampai cacat menakutkan. Dan Kurdi akan tidak bisa bekerja. Kalaupun bisa, orang-orang yang sudah takut akan semakin takut lagi padanya. Bahkan mungkin tidak mau lagi meminta bantuannya. Hilanglah kesempatan untuk meroleh sajen-sajen yang bisa meneruskan kelanjutan hidupannya. Selagi Kurdi belum bisa menemukan alternatif mana yang harus ia pilih, dengan menyeret sebelah kakinya Ki Sanca telah berada satu langkah di depan Kurdi. Di dalam jelatan cahaya rembulan yang samar-samar, dari sepasang matanya terpancar keluar sinar kepuasan dan dendam yang menyala-nyala. "Rasakanlah sekarang!" teriakan Ki Sanca. Goloknya melayang langsung ke wajah Kurdi. Kurdi terkesiap, tetapi sempat mengelak mundur. Tampaknya Ki Sanca benar-benar dengan menafsu melaksanakan niatnya. Kurdi tidak melihat jalan lain kecuali melawan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk melakukan perlawanan yang sehebat-hebatnya, sehingga Ki Sanca tidak hanya akan merusak wajah atau memotong kakinya, akan tetapi didorong oleh dendam dan nafsu kemarahannya, akan membunuh Kurdi sekaligus. Itu merupakan angan-angan yang paling manis untuk bisa diharap dalam keadaan segawat itu. Dan Kurdi akan terlepas dari tekanan jiwa yang menghantui dirinya selama ini. Menunggu jenazah orang lain melahap darah yang mengalir di tengkorak manusia di kamar semedi, menjinahi mayat-mayat. Ia menggeram. Apa boleh buat? Ia komat kamit membaca ajian-ajian yang ia miliki. Tubuhnya tergoncang dengan hebat. Seluruh darah di tubuh itu naik kepala, membakarnya, menghanguskan segenap kesukaran. Lalu dengan mata merah bersinar-sinar, ia tegak menunggu datangnya serangan lawan. Namun serangan itu tidak pernah tiba. Ketika Kurdi membaca ajiannya, Ki Sanca mempergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik untuk membacokkan golok. Ia sama sekali tidak melihat bahkan tidak mendengar bagaimana sesosok makhluk lain yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari anjing yang sedang berusaha bangkit dari tanah, berlari dari semak belukar. Sebuah ringkikan yang keras memecah kesepian malam, disusul oleh hantaman dahsyat yang menerpa punggung Ki Sanca. Ia terjerembab, jatuh seketika. Goloknya terlepas, mengujam di tanah tak jauh dari kepalanya. Masih untung tidak jatuh menimpa kepalanya sendiri sehingga bisa-bisa senjata makan tuan. Kaget dan panik, ia menggulingkan tubuh lalu berusaha berdiri dengan susah payah. Namun hantaman yang mirip palu godam menimpa itu telah mematahkan beberapa tulang-tulang di tubuhnya. Ia menggeliat, meliuk, dan kemudian jatuh kembali. Makhluk ganas itu menenggik sekali lagi, maju pula sekali lagi.
Kedua kaki depannya terangkat tinggi di udara. Kisahnya terbeliak, terpana oleh bayangan tubuh yang nampaknya seperti raksasa, sebesar gunung yang siap terjun ke bawah. Jangan! Ia mengerang lirih. Jangan! Tetapi kaki-kaki kuda itu telah terhujam jatuh. Tak ubahnya batang pohon yang dipecahkan ke tubuh Kisanca. Salah satu hunjaman kaki itu menghancurkan dadanya, dan yang satu lagi hanya seinci melewati pinggangnya. Kisanca menjerit histeris menggelepar-gelepar liar, sambil matanya tidak beranjak dari kuda yang berdiri di atas keempat kakinya yang kukuh, memandang musuhnya dengan tatapan yang mengerikan. Kejadian itu pun tidak lepas dari perhatian Kurdi. Ia terpesona dan jantungnya seperti luluh melihat nasib apa yang menimpa dari Kisanca. Ia tahu sahabat-sahabatnya ingin menolongnya dari bahaya maut, melepaskan dirinya dari kesulitan yang menggerogoti jiwa. Akan tetapi sama sekali tidak ia nyana akan begitu buasnya makhluk-makhluk yang selama ini belum pernah ia lihat membunuh makhluk lain, apalagi membunuh manusia. Kurdi tegang kaku menyaksikan kepuasan binatang-binatang kesayangannya. Tak kuasa berkata apa-apa. Lidahnya keluh sekali. Rasanya tubuhnya dihantam kaki-kaki yang kukuh itu. Bukan tubuh Kisanca. Kurdi tersentak. Ia menoleh ke arah Kisanca yang sudah berhenti menggelepar. Dalam kegelapan malam, tampak mata laki-laki malang itu menatap langsung ke mata Kurdi. Tajam, menusuk. Tapi dendam bersinar-sinar dari kilatan matanya. Hanya itu sajalah yang bisa kini ia lakukan. Berbaring diam, menahan azab yang menyiksa, namun masih mampu untuk menumpahkan dendam kesumatnya. Aku akan mati, rintih Kisanca. Tertawalah Kurdi, tertawalah melihat kematianku yang mengerikan ini. Tetapi rohku akan bangkit. Kau bisa menahan roh orang-orang lain, tetapi tidak rohku. Aku akan bangkit Kurdi, untuk melaksanakan dendamku. Aku akan menyiksa engkau, membangkitkan roh-roh orang-orang yang pernah sakit hati padamu, pernah berniat balas dendam atas perbuatanmu. Ia mengerang kesakitan saat, lalu melanjutkan. Darahku Kurdi, darahku yang mengalir akan menjelmakan roh-roh mereka di sekitarmu, di depan biji matamu Kurdi, sehingga sahabat-sahabatmu yang terkutuk itu akan mati di tanganmu. Aku bersumpah. Sehabis berkata begitu, kepalanya terkulai. Andai kata matanya ikut terpejam oleh kematian, Kurdi tidak akan tergoncang. Tetapi sepasang mata itu terbelalak liar dan langsung menatap ke mata Kurdi. Matanya sudah tidak bersinar lagi. Mati. Namun pengaruhnya terasa sampai ke sumsum. Kurdi tak tahan, memalingkan muka, kemudian berjongkok. Beban berat di selangkangannya lepas tanpa bisa ia tahan. Ia terkencing di tempat itu juga. Entah berapa lama ia dalam keadaan syok. Kurdi tak tahu dan tak mau tahu. Ia baru bangkit setelah warna tubuh yang temaram muncul dari balik bukit di kejauhan. Angin dingin menerpa tubuhnya. Ia menggigil dengan gigi yang gemelutuk. Arangan halus menggerakkan kepalanya. Ia lihat anjingnya yang setia dan tidak akan ia lupakan kepuasannya, meringkuk di dekat roda kereta. Waktu Kurdi bangkit, anjing itu melolong lirih. Tampaknya makhluk bersinar mata ganjil itu telah lepas dari sakit yang menerpa tubuhnya oleh tendangan Kisanca. Kurdi menarik nafas. Gersang di udara yang lembab. Embun mulai naik, mengapur di utara. Kuda menarik kereta yang tidak beranjak dari samping mayat Kisanca semenjak manusia yang malang itu menerima nasibnya. Mendengus perlahan, kemudian meringkik tertahan, seolah-olah berusaha menyambut datangnya pagi dengan pikiran yang masih kalut. Kuda itu memperhatikan tuannya dengan diam-diam, dan Kurdi menyadari kalau ia diperhatikan. Ia tidak ingin membalas pandangan kuda itu, karena betapapun sahabatnya yang juga setia ini telah melakukan suatu pekerjaan yang paling mengerikan dari segala macam kejadian-kejadian buruk yang selama ini pernah dilihat oleh Kurdi. Selama beberapa saat, ia masih termangu-mangu memikirkan kejadian itu. Akan diapakan mayat Kisanca?
Betapa rusak dan porak-porandanya tubuh laki-laki itu. Tentulah rohnya teramat penasaran. Lebih dari apapun di dunia ini, penasaran Kurdi menggigil lagi. Selama ini ia bertugas menunggui orang-orang mati yang diperkiraan rohnya penasaran. Tapi malam pun ia lakukan hal yang sama. Bedanya kali ini terpaksa, tanpa ada yang meminta, tanpa ada sajen. Ia punya persediaan menyan di kantong. Bunga-bunga rampai banyak terdapat di sekeliling tempat itu. Tetapi semua itu tidak berguna. Sumpah Kisanja sebelum kematian tergurat dalam di benak Kurdi. Diam-diam ia mengakui rasa takut yang mengaliri seluruh pembuluh darahnya. Roh Kisanja tidak akan mudah ditaklukkan. Jadi ia akan membangkitkan roh-roh yang pernah dibuat sakit hati oleh Kurdi. Jadah, maki Kurdi. Aku tak sudi mengingat itu. Lalu ia menghardik pada sahabat-sahabatnya. Ia kemudian menutupkan peti mati yang menganga terbuka semenjak tadi malam. Kurdi tidak berselera lagi untuk memperhatikan tubuh mayat perempuan di dalam peti mati itu. Ketika ia menutupnya, ia bahkan tidak melihat perubahan di kulit tubuh yang putih mulus serta halus itu. Bulu yang panjang bermunculan di sana sini. Banyak sekali bulu-bulu berwarna coklat hitam-hitaman. Kedua belah tangan Nyi Ija manja. Demikian pula kuku-kukunya. Perubahannya lebih dahsyat. Terlihat lebih jelas di wajahnya yang tadinya manis dan penuh daya pesona. Andai kata Kurdi mau memperhatikannya. Setelah mengenyahkan punggung yang letih di tempat duduk kereta, Kurdi termangu-mangu memandangi ke mayat Kisanja. Akan dibiarkan sajakah tubuh laki-laki yang sudah tidak berketentuan wujudnya itu terhampar di tanah, atau lemparkan ke dalam jurang? Biar tubuh itu remuk atau terpotong-potong, berserakan tidak dikenali lagi sehingga penduduk yang kebetulan melalui jalanan hutan ini tidak berlari terbirit-birit ketakutan. Pulang ke rumah untuk kemudian jatuh pingsan atau meriang dan membuat panik di mana-mana. Tetapi, buat apa susah-susah menggotong tubuhnya ke pinggir jurang? Sudah saja di sana, toh nanti burung-burung memakan bangkai akan membereskannya, atau binatang-binatang hutan lainnya. Mereka tidak perlu banting tulang untuk mendapatkan santapan lagi. Mengingat umurnya, daging-daging tubuh Kisanja mungkin agak sedikit lihat. Tetapi bagaimanapun, makanan gratis selalu menarik selera. Tetapi seketika kereta sudah berjalan meninggalkan tempat itu, serta hamparan sawah-sawah penduduk mulai tampak hijau keputih-putihan dalam pelukan embun pagi nun di bawah sana. Kurdi berbalik pikir, alangkah bahagianya penduduk yang hidup di kampung sana. Alangkah bahagianya manusia yang bisa menikmati cucuran keringatnya. Mereka bisa meninggalkan sesuatu untuk keturunan mereka kelak. Dan kalau mereka mati, akan ada yang menangisi serta mengurus. Kurdi atau Kisanja. Benar, mereka juga menikmati hasil cucuran keringat sendiri. Meskipun kenikmatannya sangat jauh berbeda dengan orang-orang lain yang tidak perlu memenggal leher anak-anak seperti Kisanja atau meretanya. Tetapi apa boleh buat, ia harus mengejar waktu. Setelah itu pulang kembali ke rumah membersihkan peti bekas ditiduri mayat Nyija, lalu tidur di dalamnya setelah lebih dahulu menutupnya. Alangkah menyenangkan tidur dalam peti mati itu. Tidak terdengar suara apapun yang mengganggu. Tak ada cahaya yang masuk, bahkan udara pun hampa. Ia bisa tidur tanpa gangguan. Bisa memusatkan pernafasan tanpa harus membuat lelah paru-parunya. Sejam 2 jam atau sehari 2 hari. Bahkan ia kuat tidur dalam peti selama berminggu-minggu. Sampai ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan nalurinya menyuruhnya bangun karena ada yang harus dikerjakan. Di sebuah mata air, Kurdi berhenti. Ia membersihkan golok dan tangan dan kakinya yang dikotori tanah. Mulutnya kering. Namun ia sama sekali tidak berselera untuk meminum air itu. Apa yang ia makan, apa yang ia minum, hanya darah saja, darah semata-mata. Itu adalah ketentuan yang harus ia jalankan. Kutuk tepatnya. Tanpa mengetahui kapan kutuk ia akan berakhir, ia akan tahu ayahnya telah melatih dirinya menjalankan hal itu semenjak ia lahir ke dunia. Tanpa sekalipun mengenal apa artinya susu ibu. Itu pula sebabnya Kurdi tidak mungkin menikah dengan Mira. Mira akan heran mengapa Kurdi hanya meminum dan memakan darah. Kalaupun Mira tahu dan mengerti, Mira tak akan tega
membiarkan anaknya nanti hidup semata-mata dari meminum darah sajen pula. Mira akan tersiksa dan mati menderita. Seperti moyang perempuannya, wajah-wajah curiga menyambut Kurdi ketika ia membawa kereta melewati jalan utama sebuah desa. Mula-mula orang tertarik untuk memperhatikan peti di bak belakang. Anak kecil pun tahu buat apa peti itu, meskipun mereka tidak tahu apakah peti itu berisi atau kosong. Namun orang-orang yang berpapasan dengan Kurdi memicingkan mata dengan dahi berkerut, dan beberapa di antaranya menghindari cepat-cepat. Kalaupun ada yang berani untuk mendekat, orang itu segera mundur setelah anjing yang berjalan di samping kereta menaikkan kepala untuk memperhatikan sinar matanya yang hijau kemerah-merahan, moncong lebar, dengan gigi-gigi taring yang runcing serta lidah terjulur keluar, berwarna lebih merah lagi, merah darah, yang menggoyang-goyangkan ekornya dengan liar, seolah-olah memberi isyarat agar orang-orang jangan coba-coba mendekat. Wah! Umpat Kurdi, kemudian meludah ke tanah. Ia terus memacu keretanya. Roda berderak ribut, hampir melabrak seseorang anak yang berlari ke jalan untuk mengejar seekor ayam buri, sehingga seorang laki-laki setengah umur berpegi kaget dan buru-buru menyeret anaknya ke tepi. Namun tak urung lepas caci maki dari mulutnya yang ditempel membakau. Setan, ngebut. Ya kira kereta rewot itu mobil Kurdi acuh tak acuh. Selalu begitu. Juga ketika di ujung desa seorang yang duduk mencangkring dalam lindungan bayang-bayang pohon beringin menyapa. Tergesa-gesa benar, mau kemana pak? Sapaan yang ramai itu menarik hati Kurdi. Biasa, ada urusan, jawabnya. Jawaban lumrah sambil membalas anggukan kepala tersebut. Namun tiba-tiba hatinya terkesiap. Ia menoleh ke belakang. Orang itu tertawa. Tawa yang tersendat-sendat membuat wajahnya rusak tampak mengerikan dengan mata melotot lebar, mengingatkan Kurdi pada seorang pilot tertawa. Orang itu berdiri lalu bertumbuh ke batang pohon. Kakinya pincang sebelah, sementara dari dadanya yang rusak berlumur darah, bersembulan tulang belulang yang patah-patah. Kaget, memang akulah ini. Kau, mengapa tidak turun dari kereta supaya kita berbincang-bincang bareng dua saat? Kurdi menarik tali kekang kuda seketika. Kaki-kaki depan kuda terangkat tinggi, kemudian menjombak jatuh ke tanah keras, menimbulkan suara berdebuk mirip batang-batang kelapa tumbang dengan dahsyat. Kuda meringkik, berdiri dengan gelisah di saat keempat kaki-kakinya yang kukuh. Kurdi hampir saja terlempar dari tempat duduk kereta. Sekali lompat, ia sudah menjejakkan kakinya di tanah, seraya berceru lantai, melontarkan sumpah serapah yang mendekat ke bawah bayangan pohon beringin besar itu dengan marah. Sialan kau, Kisanja. Kau mau kita selesaikan di sini sekarang Lantas lupa pada kutuk yang ditimpakan atas dirinya. Ia keluarkan golok dari balik kemeja yang langsung ia sambarkan ke tempat di mana tadi ia lihat orang itu berdiri. Cerep. Terdengar suara mata golok mengujam ke sebuah benda. Bukan lunak semacam leher, tetapi keras. Tangan Kurdi tegang. Dengan jari jemari semutan, tiba-tiba matanya melotot memperhatikan apa yang telah dimakan oleh mata goloknya. Batang pohon beringin. Tidak ada orang, tidak ada suara apa-apa, kecuali hela nafasnya sendiri yang ternganga menanam marah. Di belakangnya terdengar suara mendengus. Kurdi memutar tubuh dengan cepat seraya menarik goloknya kuat-kuat dari batang pohon. Golok itu lepas dan ia sudah siap menerima serangan. Tetapi yang berada di hadapannya hanyalah kereta mayat yang sudah reot itu, serta kuda penarik yang menolehkan kepala ke arah Kurdi, memperlihatkan sorot mata tajam dan seperti mencemooh. Ternyata kuda itu yang mendengus. Jadah, maki Kurdi perlahan. Ia mengurut dadanya yang sakit, liar, matanya mencari kian kemari. Tidak ada siapa-siapa.
Dari rumah penduduk yang terdekat, ia lihat ada orang memperhatikan. Meskipun jauh, Kurdi bisa menebak pancaran di mata orang tersebut. Seraya angkat bahu, ia naik kembali ke tempat duduk kereta, menghela nafas berulang kali, kemudian melecut punggung kuda. Hiya! Tidak, ia tidak percaya. Bayangan tadi hanyalah kosong semata. Ia yakin ia melihat bayangan Kisanca. Ia yakin mendengar suaranya pula. Kalau tidak, amarahnya tidak akan begitu meluap sehingga ia lupa diri. Selama ini ia cukup berhati-hati menghindari pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar kemauannya. Tetapi kali ini, hebat dia. Diam-diam Kurdi memuji. Siang bolong bisa memperlihatkan diri. Benar-benar penasaran arwah Kisanca. Jangan-jangan mayatnya pun ikut bangkit dari kubur dan ia seret sepanjang perjalanan kemana ia pergi. Kalau tidak, mana mungkin ia muncul dalam wujud yang sempurna. Ilmu yang luar biasa, arwah yang muncul di siang bolong. Ia geleng-geleng kepala, hampir-hampir tidak yakin sekarang pada dirinya sendiri. Ia bayangkan mayat Kisanca bangkit dari kuburnya di bagi buta itu. Sementara kereta melaju, ia pusatkan jiwa semedi dengan mulut kamat-kamit membaca haji-haji dan mantra-mantra yang ia miliki. Sambil tidak lupa, ia memohon kepada arwah pemilik tengkorak, kepala di rumah yang ia tinggalkan, agar memberinya kekuatan dan petunjuk. Samar-samar di antara kabut yang menutupi kegelapan di balik kelopak matanya yang mengatup, ia melihat gerakan dan suara. Gerakan tanah rekah dan batu-batu besar yang ia susun bergelinding jatuh dengan suara yang bising sehingga tekak telinganya terasa sakit. Dari rekaan tanah dan lubang di bawah mana tadinya batu-batu itu terletak, mayat Kisanca berusaha duduk, kemudian bangkit. Kabut semakin menebal, mata Kurdi perih. Ia berusaha bertahan, tetapi kabut itu mengeras seperti batu, sehingga kelopak matanya cepat-cepat ia pandang lebar-lebar. Ia melihat kudanya berhenti dengan dengus. Gelisah seraya menelengkan kepala ke samping kiri. Perasaan tidak enak menyentuh ulu hati Kurdi. Kurdi sangat terkejut waktu menyadari apa yang menyebabkan kuda menjadi demikian gelisah. Ternyata anjingnya yang setia itu tengah tergeletak di pinggir jalan, dengan dua kaki belakangnya melejat-lejat liar. Sepasang matanya yang besar hampir-hampir terloncat keluar dari rongga, menahankan rasa sakit. Dari moncongnya keluar darah berwarna merah kehitam-hitaman. Di antara lendir yang berbusa, dengan cemas Kurdi melompat dari tempat duduk kereta, bergegas mendapatkan sahabatnya itu. Mengapa? Pertanyaan itu tidak ia teruskan. Mata Kurdi menangkap bengkak yang besar di selangkangan anjingnya. Ucapan kaget lepas dari mulut Kurdi. Wah, baru kuingat, kau terkena sepak Kisanca tadi malam. Ia raup anjing itu dari pelukannya. Ia elus-elus kepalanya, seraya menghibur dengan kata-kata manis yang disambut oleh anjing itu dengan erangan halus. Matanya yang hijau kemerah-merahan menatap ke mata Kurdi. Entah apa yang ingin disampaikan anjing itu, Kurdi tidak tahu. Tetapi jantungnya sempat berhenti berdenyut waktu menyadari betapa tatapan mata anjing itu teramat ganjil, antara minta dibelas kasihani dan ditinggalkan begitu saja. Ada perintah samar-samar tersembunyi di balik sinar mata itu, agar Kurdi menjauh, dan jangan memperdulikan sahabatnya. Tidak, berangut Kurdi. Kau tak akan kutinggalkan, kau akan sembuh, katanya memelas. Anjing itu merintih, kemudian melolong. Kurdi menoleh waktu mendengar suara orang berlari-larian. Ternyata laki-laki yang tadi merhatikan waktu Kurdi membacok pohon beringin. Orang itu adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya. Kaki dan tangannya kurus sekali. Demikian pula wajahnya yang tirus. Kurdi heran ia bisa berlari secepat itu. Tetapi kebenarannya segera lenyap setelah melihat tatapan mata laki-laki tua tersebut. Pandangannya yang tajam dan berpengaruh membisikkan ke hati Kurdi kalau ia sedang berhadapan dengan seorang manusia yang punya ilmu.
Diam-diam ia merasakan uap dingin pada tubuhnya dan segera sadar orang tua ini berasal dari kalangan Magi Putih. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.